Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Wiwin Ismawati NIM 045. Setelah itu ada Lulu Ulfah NIM 055, Febrianto Kurniawan NIM 065, dan yang terakhir ada Lutfia Damayanti NIM 071. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang epoksidasi dan ozonolisis alkena. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lulu. Silakan Saudari Lulu. Terima kasih Febri. Saya akan menjelaskan tentang epoksidasi alkena. Yang pertama itu ada helium siklik yang terbentuk dari reaksi halogen elektrofilik yang menyerang ikatan rangkap sehingga membentuk 3 spesies yang terbentuk seperti cincin dan mengikat O. 3 spesies yang terbentuk seperti cincin dan mengikat O disebut dengan epoksida. Sebagai contoh dari epoksida yaitu ada etilena oksida dan propilena oksida. Yang ini cincinnya dan yang ini mengikat O. Untuk selanjutnya itu ada epoksidasi alkena. Yang dari tata nama IUPAC, epoksida merupakan turunan dari epoksi alkana, sehingga mengalami perubahan nama dari propilena oksida yang mempunyai cincin mengikat O menjadi 1,2 epoksi sikloheksana menjadi seperti ini. Ini cincinnya yang mengikat O. Sebagai contoh dari epoksida alami yaitu bispalur. Bispalur merupakan feromon yang dipancarkan oleh ngengat betina untuk menarik ngengat jantan sebagai proses dari reproduksi mereka. Bispalur merupakan feromon yang mudah ditemukan di alam dan banyak ditemukan di alam. Selanjutnya ada epoksidasi. Epoksidasi adalah proses untuk menghasilkan epoksida dalam reaksi alkena dan asam peroksid. Yaitu ada yang pertama reaksi dari 1 dodekana ditambah asam peroksid asetat menjadi 1,2 epoksi dodekana 52% dan asam asetat. Untuk contoh model 3D-nya dapat dilihat di garis view ini. Hasil reaksi dari 1 dodekana ditambah asam peroksid asetat menjadi 1,2 epoksi dodekana dan asam asetat. Selanjutnya, presentasi akan dikembalikan ke Febri dan dilanjutkan oleh Febri. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu penamaan IUPAC atau penamaan dengan versi internasional. Sebelumnya epoksidasi sangat mudah disiapkan melalui reaksi alkena dengan asam peroksida. Nah, di sini asam peroksida itu sebagai reagen. Contoh di sini ada retena ditambah asam peroksida. Kebanyakan menggunakan asam peroksida karena lebih mudah untuk menghasilkan epoksida. Nah, di situ akan menghasilkan epoksida dan asam karboksilat akibat dari reaksi antara reagen peroksida dan alkena. Selanjutnya slide selanjutnya. Nah, setelah itu penggunaan asam peroksida. Asam peroksida yang digunakan adalah asam peroksiasetat CH3COOH. Asam ini biasanya digunakan dalam asam asetat sebagai pelarut, namun reaksi epoksida mentolerir varietas pelarut dan sering dilakukan pada diklorometana. Di sini adalah contoh dari reaksi
yang menggunakan peroksiasetat. Itu di situ ada 1 dodekana ditambah asam peroksiasetat akan menghasilkan 1,2 epoksi dodekana sebesar 52% ditambah asam asetat. Untuk yang siklooctena ditambah asam peroksiasetat akan menghasilkan 1,2 epoksi siklooktana sebesar 86% ditambah asam asetat. Untuk selanjutnya, pada reaksi ini peroksida adalah tambahan sin atau rangkap untuk menghasilkan alkena cis dalam reaksi epoksida. Ketika dia dalam reaksi cis, ketika epoksida dia akan tetap cis. Begitu juga untuk trans. Dalam alkena itu dia trans, ketika sudah jadi epoksida akan tetap menjadi trans. Seperti contoh di bawah ini. Asam peroksida dan alkena akan menghasilkan keadaan transisi untuk transfer oksigen dari gugus asam asetat ke alkena dan menghasilkan lagi asetat dan epoksida. Seperti itu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tia. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ozonolisis pada alkena. Nah, ozonolisis ini atau pembelahan oleh ozon telah digunakan untuk menentukan struktur senyawa tak jenuh. Kenapa? Karena menghasilkan degradasi molekul besar menjadi fragmen yang lebih kecil dan dapat diidentifikasi. Nah, apa sih ozon itu? Ozon sendiri merupakan bentuk oksigen triatomik yang terikat dalam satu rantai. Nah, ini merupakan molekul netral tetapi polar dan dapat direpresentasikan sebagai hibrida dari dua struktur yang paling stabil. Nah, struktur Lewisnya dapat diamati pada gambar. Ini merupakan struktur yang paling stabil. Kemudian selanjutnya, nah, ozon merupakan elektrofil yang kuat dan mengalami reaksi yang luar biasa dengan alkena, di mana ikatan sigma dan ikatan pi, komponen ikatan rangkap karbon-karbon ini dibelah untuk menghasilkan produk yang disebut sebagai ozonida. Berikut reaksi umumnya. Ada alkena bereaksi dengan ozon, maka ikatan rangkapnya akan pecah dan diisi oleh ozon-ozon di antara karbon-karbonnya. Kemudian ozonida ini mengalami hidrolisis dalam air menghasilkan senyawa karbonil. Reaksinya sebagai berikut. Ozonida dengan air menghasilkan dua senyawa karbonil dan hidrogen peroksida. Oke, selanjutnya, aldehida memiliki paling tidak satu substituen hidrogen pada gugus karbonil, sedangkan keton memiliki dua substituen karbon gugus alkil, misalnya pada karbonil. Nah, sedangkan asam karboksilat memiliki substituen hidroksil yang melekat pada gugus karbonil. Berikut merupakan struktur masing-masing formaldehid, aldehid, keton, dan asam karboksilat. Nah, aldehida sendiri mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat dalam kondisi hidrolisis ozonida. Untuk mengisolasi aldehid, zat reduksi seperti seng dimasukkan selama langkah hidrolisis untuk bereaksi dengan oksigen yang ada. Nah,
Maksudnya dia akan bereaksi dengan kelebihan ozon dan hidrogen peroksida, kemudian untuk mencegahnya mengoksidasi aldehida yang terbentuk. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Alternatif teknik yang lebih modern mengikuti perlakuan ozon alkena dalam metanol dengan reduksi oleh dimetil sulfida. Dimetil sulfida ini dapat juga digantikan oleh Zn. Untuk tahap ozonolisis ini dapat diwakili oleh persamaan umum seperti yang terlihat pada PPT ini, yaitu alkena direduksi menggunakan dimetil sulfida atau Zn akan menghasilkan aldehid dan keton. Nah, setiap karbon dari ikatan rangkap ini menjadi karbon dari gugus karbonil. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ozonida jika bereaksi dengan dimetil sulfida akan menghasilkan dua senyawa karbonil yaitu aldehida dan keton. Contohnya seperti ini, 1 oktena direaksikan dalam dimetil sulfida menghasilkan heptanal dan formaldehida. Kemudian ada 2 metil 1 heksana direaksikan dengan Zn akan menghasilkan 2 heksanon dan formaldehida. Dalam kimia organik, ozonolisis ini memiliki aplikasi untuk sintetik dan analitik. Pada sintesis, ozonolisis alkena menghasilkan aldehida dan keton. Contohnya, sebuah molekul alkena dengan rumus C8H16 ketika di ozonolisis akan mendapatkan hasil berupa aseton dan 2,2-dimetil propanal sebagai produk. Nah, dari kedua produk tersebut itu mengandung 8 karbon alkena awal. Kedua karbonil-karbonil berhubungan dengan karbon ganda yang terikat pada alkena asli. Oleh karena itu, salah satu dari karbon terikat ganda menghasilkan 2 substituen metil dan yang lain mengandung hidrogen dan gugus ters butil. Identifikasi alkena 2,4,4-trimetil-2-pentena akan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Nah, dapat dilihat pada ikatan C yang memiliki ikatan rangkap, itu akan terjadi pembelahan, menghasilkan karbon dengan ikatan karbon dari unit CO yang berikatan rangkap. Dapat dilihat pada gambar. Jadi 2,4,4-trimetil-2-pentena direaksikan dengan Zn, itu akan menghasilkan C, ikatan rangkap dari alkena awal itu terbelah menjadi karbon unit CO. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Febri. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari Saudara Wiwin, yaitu presentasi yang terakhir dari kelompok kami. Berterima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Apabila banyak kesalahan, kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.